Halo, ketemu lagi sama kita Five Project dan ketemu lagi sama gua dan Dava di sini masih bersama Dava. Betul. Gimana, Yoi. gimana Dav Dan kabarnya? betul. Sehat dong. Sehat Sehat dong, banget. harus dong. Cuman nih gue belakangan kurang tidur doang, man. Kenapa lu lagi sibuk kah? Lagi apa yang lagi lu kerjain sampai lu kurang tidur? Gue itu kuliah, terus kemarin kebetulan ada teman gue qadarullah yang kecelakaan, jadi gue agak bantu-bantu, jadi kurang tidur. Kayak gitulah. Ya maksudnya Jadi belakangan lagi kurang tidur lah intinya ya. Tapi sehat-sehat, alhamdulillah. Lu ya, gimana kabarnya ya lu? gua sih sehat sih. Sehat. Dan Gue sih beberapa sehat, berarti ada yang nggak sehat. enggak, gue sehat. Intinya Oh, gue sehat, ini gue sehat. nah, Nah gitu. jangan Dan gua sih, jangan. lu kurang tidur ya? Berarti kalau gue sih gak terlalu kurang tidur sih, gue tidur gue aman-aman aja sih. Mungkin emang agak agak mulai gak teratur nih 2 hari ke belakang ini, Oh, kayak karena lu kan kerja, ada shiftnya. ya mulai agak gak teratur. Biasanya kemarin masuk jam paling lama di setengah 1 atau jam 1 udah tidur. Oh ya betul. Oke, kalau gitu, nah sebelum kita mulai nih Wan, ini kita seperti biasa buat selalu nyapa pendengar kita ya. Makasih buat pendengar kita yang udah akses kita di platform baik itu Spotify, ada di Noise, satu Noise, lagi di YouTube ya Wan ya. iya, visual yang Yo, visual ada. Dan buat pendengar kita juga semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada amin. ya, Harus. biar bisa Iya, iya. ngedengerin kita terus. Iya dong. Kalau kalau nggak sehat Kalau kan, apa? kalau nggak sehat kan ngedengerin kita juga agak lemes gitu kan, nggak Oh, semangat. gitu. Tapi kan kata lu kemarin kalau yang sakit dengarnya kita, Iya sih, biar sembuh cepet sembuh biar pasti. sembuh. Iya. Oke. Oke, hari ini gimana, Man? Kita katanya, kata Nah, lu nih, kita hari ini ada teman alias, apa ya, nyebutnya apa kita? Talent ya? ya Talent lagi. hari ini tuh kita kedatangan talent. Ibarat kan gue nggak tahu talent lah. Intinya bintang tamu atau teman kita lah sebenarnya. Iya, Lebih ke intinya kita nggak ngobrol berdua iya sekarang. intinya di episode ini kita nggak ngobrol kali Iya, ini makanya kita kan udah kelihatan ya, di layar ada tiga, ya kan? iya Ada tiga. ada tiga. Dan Nah, intinya di episode kali ini gue datang bintang tamu spesifik teman hmm, gue yang mungkin betul, pengalamannya itu bisa di sharing-sharing buat kalian tentang betul. apalagi kalian yang suka dengan para wisata dan lain-lain. Nah, Hmm, teman gue ini pernah berkecimpungan di dunia itu kayak penasaran nih ngurus gua nih. kan. Mungkin lu penasaran atau Penasaran, kalian penasaran. penasaran, selama-lama ya kita panggil aja ya. Masuk, Yoi, mana Wan? Panggil temennya Wan. masuk, 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 masuk. Masuk, masuk, masuk. Dah, Wah, ini Halo dia. guys. keren. Mungkin Perkenalkan diri dong. Oh ya, halo, gua Agung, gua hmm, mantan koordinator Genpi Banten. Us, Pandeglang. Salah, bukan Banten. oh jadi maksudnya nah, pengalaman jalan-jalan tuh mantan GMP itu ya? nah itu Ya, mungkin bisa jadi. nah Bisa. karena Hmm, suka traveling kan. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu Genpi, pasti tahu bukan Genpi yang anaknya Papa Gading ya. oh, itu Gempi dong. Oh, Itu Gempita. Nah, dari kalau ada lagi yang kemarin di Garut juga ada tuh. itu gempa. Oh, itu banget. Coba. Anjir joknya ada. Oh, Ini ada Agung ada. Kamu ada. Enggak ada nggak ya? ada, nggak Ya ada. udah, enggak usah, enggak Nggak usah. ada ya. Gimana semua Gimana bahasa sih? itu? Intinya ini temen gua, Agung. Oh, Dia pernah ikut dia pernah mengetuai salah satu komunitas atau organisasi dari Gempi. Mungkin banyak, gue juga sebenarnya nggak tahu tuh Gempi itu apa, tapi yang gue tahu dari cerita dia tuh kayak buat mengembangin para wisata, ngembangin budayaan. Gue tahu tuh ngembangin kayak kebudayaan di ini tuh dinaikin gimana, ningkatin buat UMKM juga. Nah, tapi mungkin maksudnya sebelum cerita ke sana, tanya kabar dulu lah, Wan. ya, gimana gue Jadi kabarnya gue? Alhamdulillah sehat. Gimana Wan, kabar lu Wan? Gue sih sehat. Aktivitas gimana Jangan saat? pakai sih.
katanya tadinya sama Persi. Oh iya. Alhamdulillah gue sehat. Sangat sehat. Sehat. Sehat banget. Sehat banget. Gimana aktivitas belakangan ini? Cukup sibuk ya, karena gue lagi revisian skripsi. Oh, mahasiswa akhir gue ya. Ya, mahasiswa akhir. Kelewat akhir sih. Oh, kelewat akhir. Oh, lu udah lewat 1 semester berarti ini? Dua semester. Oh, 2. Oh, setahun berarti. Ya, setahun. Lumayan Kepleset. tuh. Lebih ke arah kepleset ya. Jauh banget keplesetnya ya. Ya, nikmatin aja lah. Yo, Ya udahlah. Semoga lu cepet beres dengan tugas dan aktivitas lu itulah ya. Iya, semoga lulus kan biar foto pakai toga gitu ada ngasih cincin gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Buset. Ya, biar jadi resmi pengangguran ya. Hmm, Oh gitu. oke, gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topiknya aja sih. Mungkin Bung, banyak orang yang nggak tahu game itu apa. Gue juga sebenarnya masih nggak tahu game itu apa. Dia tuh berbasis apa sih maksudnya arahnya? Itu bisa jelas. Kalau dulu ya, Genpi itu salah satu komunitas yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata, yaitu Bapak Arif Yahya. Nah, setelah Bapak Arif Yahya itu nggak lagi menjabat di kementerian, digantikan oleh Bapak Sandiaga Uno. Nah, Genpi itu cukup komunitas saja, tapi masih beriringan dengan Dinas Pariwisata. Berarti lebih jatuhnya kerjasama gitu ya, untuk mengembangkan. Sama seperti Balawista, sama seperti Pok Darwis, itu kan stakeholder pariwisata gitu, yang bersinergi untuk memperbagus atau memperlancar pariwisata gitu loh. Wih, keren juga ya. Terus kalau kayak awal bisa masuk atau bisa gabung itu gimana tuh Gung ceritanya? Sebetulnya kan kalau gue sendiri sering jalan-jalan, terus sering traveling, sering foto juga. Gue basicnya dari fotografer. Terus karena ada kayak apa ya, semacam open recruitment komunitas Genpi waktu itu di Banten di KP3B tempatnya. Ya udah ikutan lah, nyoba-coba karena ada dibutuhkan. Udah gitu kayak fotografi juga di sana. Itu waktu 2018. Udah lama juga ya? Ya lumayan lama sih. Ya 2018 ikut 4 tahun yang lulus lalu. kuliah. Lulus sekolah, Iya, lulus lulus sekolah sekolah. ya. Ya satu tahun lulus sekolah. 1 tahun lulus sekolah, iya benar. Terus gimana tuh Bang? Sebetulnya kan di sana cuman Banten aja waktu itu tuh, terfokus di Banten. Udah gitu dipecah lah gitu, dari Lebak, Pandeglang, Cilegon, sama Serang. Nah, waktu itu tuh masih belum jadi koordinator kan, masih yang lama koordinator tuh. Dan terbentuknya itu ikut juga, soalnya masuk ke Genpi Banten kala itu. Nah, setelah terbentuknya mungkin setahun ikut Genpi, nah dipindahlah ke Pandeglang. Jadi yang ngurus kayak di daerah Pandeglang gitu ya? Belum ngurus sih, masih jadi anggota waktu di Pandeglang tuh. Sebetulnya masih anggota, terus dia dikenalin lah sama orang-orang dinas tuh. Kan Genpi kan kayak ya udah gitu, bawahan dinas gitu, kayak komunitas tapi ya bisa beriringan dengan dinas gitu loh. Mungkin komunitas yang dinaungi oleh dinas gitu kali ya? Bisa disebut gitu. Dinaungi oleh kementerian supaya bisa ngebantu dinas pariwisata. Dan kok bisa sampai ketua gitu, lu prosesnya gimana? Atau lu dipilih secara itu atau lu ngajuin? Wah, panjang banget sih kalau ketua tuh.
sebenarnya ada konflik juga kan, biasalah. Oh, berarti Konflik-konflik konflik-konflik organisasi itu pasti ada gitu kan. Pasti, pasti. pasti Kak. Ya, ya dari ketuanya yang dulu tuh emang bagus sebenarnya, tapi ya kurang transparan aja gitu dalam hal kayak misalkan kita Ah, eh, ada acara gitu, ada acara kita dilibatkan dalam acara dinas pariwisata, tapi kita tuh cuman ya udah gitu dilibatkan aja gitu, kayak misalkan nggak diberi misalkan ya eh, makanan, snack atau apa, ya mungkin itu harusnya ada, tapi kurang aja gitu, kayak ya itu tertutup aja, Gitu. Tidak terbuka lah ya untuk semua anggota ya ya. tidak terbuka. Tapi kalau misalnya ini gue penasaran, itu kan Gempi berarti kan buat dinas pariwisata. Tujuan dia tuh targetnya apa? Kayak aktivitasnya itu apa? Kalau aktivitas Genpis tersendiri tuh kayak kita kan sebenarnya aktif di media sosial, anak-anak muda yang hmm, gemar bermedia sosial. hmm. eh Kita memviralkan aktivitas, bisa aktivitas seseorang, bisa aktivitas kita membuat di destinasi tersebut agar destinasi tersebut itu banyak dikunjungi lah gitu sama orang-orang. Lebih ke arah mempromosikan lewat sosial media mungkin ya. Ya, betul. Promosikan. Iya. Seru juga ya. Ma- Cuman maksudnya kalau kerjanya ke dinas-dinas gitu kan seru kan. Sebenarnya pengalamannya banyak. Lu Iya kan pengalaman nggak punya ya pengalaman pengalaman dinas kan lu nggak tahu kan. ya. Gak gua emang relasi gua lumayan sangat kecil. Ya, kalau karena gue juga background gue kemarin tuh gue ngajar di sekolah gitu gue ASN juga. Hmm. Gue cuman gue dari sen karena emang alah akad gitu. Terus, tapi ya gue Tahu lah. pernah ngelihat lu ada itu kan Gempi berarti kan bukan cuma sekedar pariwisata kayak tempat lokasi pantai atau apapun Hmm. destinasi yang gitu dikunci. Gue pernah yang gue pernah lihat lu juga itu eh dinasti kayak kampung gitu loh. Apa emang ada buat ningkatin UMKM daerah tertentu atau gimana? Pas itu ada kampung apa Iya, gitu? kita tuh di Genpi disuruh sama Kementerian Pariwisata membuat pasar, disebutnya pasar digital. Ah, Kalau lu pernah ke Bandung, ada destinasi yang namanya floating market. floating market. Iya iya tahu tahu Ya, tahu. jadi uang kita ditukar dengan koin untuk Hmm, belanja di stand-stand di sana tempatnya gitu. ya. Ya, nah tempatnya itu ya ya udah kayak floating market, sistemnya kayak gitu. Jadi jadi nggak ada kayak kita bayar pakai cash dan nggak ada eh, kecurangan juga gitu. Kayak kita mantau gitu loh. Kalau misalkan ada bayar Hmm. pakai cash, kita tegur jangan gitu. Dan kita juga ngasih tahu ke penjaga-penjaga stand di sana, ibu-ibu di sana gitu yang jualan. Kan itu jualan berbagai macam. Ada dari ya kotak-kotak, ada dari balok, betul balok kan? Balok, Itu balok, balok tuh apa? Baloknya Baloknya nge-freeze ya tuh kita. baloknya nge-freeze. Tapi intinya Baloknya gila. keren banget sih itu Kak. Jadi dia tuh berarti Keren. apa ya menyalurkan kayak eh, dinas-dinas untuk meningkatkan UMKM daerah. Tuh, ya sebenarnya ngebantu, ya emang itu kan poinnya ngebantu apa kayak pariwisata gitu kan, apalagi lebih detailnya kayak ningkatin UMKM di daerah-daerah kan itu juga termasuknya. Kan ibaratnya kayak gini kan, kayak lu kalau ke wisata kan pasti nyicipin makanan-makanan gitu kan, iya nggak sih? Pasti kan Kayak ya itu tadi memang ada target marketnya gitu loh, maksudnya udah memang direncanain kali ya. bikin Ini visi. baloknya cuman hilang nih, baloknya penasaran.
Seperti yang kalian lihat ya atau yang denger. Jadi teman kita nge-freeze. Nanti kita skip aja nanti ya. Kita skip saat udah Nah. nge-freeze live. Nah, Nah, balik lagi nih. balik lagi Ya, nih. Agung udah nggak nge-freeze. Jadi dia gini, Wan. Tadi dia agak nge-freeze gitu. Oh, Agak Pokoknya pas dia ngomong balok nge-freeze. Nah, iya, balok nge-freeze. oke, kita ulang. Tadi tuh sampai mana ya? sampai balok. Balok Sampai market balok. sampai balok. Ya. Coba gue bisa dilanjutkan mungkin. Jadi balok apa tuh? Itu. Balok itu semacam makanan dari singkong. Nanti Dari ada singkong, foto di iya. sini ya. Oh iya. Nanti. Oh, Iwan Kalau suruh di ngedit singkong. tuh. Ntar lu edit lu taruh di situ. Iya, lu biar ada kerjanya, Wan. Jangan cuma motong-motong doang. Lanjut, coba dikasih. Oke ya, nanti kita kasih tunjuk balok ya tadi ya di Ya, balok itu dari singkong. Nah, penyajiannya itu pembuatannya itu dia tuh ditumbuk pakai kayak semacam lesung. Lu tau lesung? bambu panjang bukan buat sih? iya, Iya. buat waktu zaman dulu tuh buat ngituin tadi. Gue tahu. Nah, udah gitu dicetak, nah dipakai serundeng. Oh, pakai serundeng Nah, ya? itu Gue taunya kotak-kotak kecil doang gitu. Kalau nggak salah gitu kan? iya, Balok. tapi kan ada Iya. serundengnya. Ah, Iya. itu. Berarti yang di daerah-daerah itu juga memperkenalkan budaya-budaya di kampung itu atau makanan-makanan Iya, khas makanan yang ada di khas. daerah-daerah situ Iya, juga. makanan khas, budaya juga. Atau Iya, kayak makanan khas gitu. anyaman-anyaman dari pengrajin tangan di desa-desa tersebut juga kan. Iya, Aksesoris. semua sih. Iya, iya, intinya sih sebenarnya berarti kalau apa ya, diambil kesimpulan mancing biar orang tuh datengin daerah kita makin dikenal kan gitu sebenarnya, ya nggak sih? Nah, iya, sebetulnya kayak gitu. Dan juga nguntungin di warga-warganya kan gitu kan. Iya. Buat menaikkan UMKM juga kan. Benar. Itu lu berapa tahun tuh, Gung? Di Gempi itu? Mungkin sampai sekarang ya. Kalau bisa masih. gitu. Oh. Sebetulnya masih. Kan gue udah nggak menjabat lagi jadi koordinator Pandeglang. Tapi gue masih kayak masih ngikut Genpi Banten aja gitu. Aktivitas Genpi Banten gue masih ikut. Oh ya. Dan Genpi nasional juga ikut. Di nasional. Gempi nasional tuh berarti berarti Gempi itu seluruh Indonesia ya kalau itu ya. Ya, seluruh Indonesia. Kan ada setiap tahun kan kita ada Rakornas. Wih, seru sih. Kemarin gue ikut Rakornas di Solo. Di mana tuh? Di Solonya? Di Solo. Di apa ya? Lupa. Di Solo ya, Surakartanya. Undang Gibran, Sandiaga Uno juga. Seru sih. Lu itu tuh yang gue bilang kan gue mau bahas komunitas kayak gini-gini maksud gue kan. Seru kalau jadi ada pengalamannya. Lu lagi komunitas ayo dance, mainnya di rumah gitu lu. Komunitas palo. Enggak ada, Gitu gue sebenarnya nggak ikut komunitas aja. Itu juga nggak. Oh, palo nggak ikut ya? Ada juga nggak ada komunitas, nggak ikut gue. Emang gue ada lah, lu kan bikin klub dulu. Nah itu kan cuma sebatas online aja, maksudnya nggak kayak sampai ketemu dan lain-lain berrealisasi. Nah ini yang kayak Agung nih, Agung kan seru banget ada komunitas yang diikutin. Dia sebenarnya organisasi lah, jadi punya pengalaman lebih kan. Kan kita lagi mau nyoba stand up kan? Iya, stand up kan udah jalan, jadi nanti stand up nantilah, jangan di sini. Iya. Berarti jadi seru juga ya. Nah itu juga. Apaan? Karena temen gue kan ini kan, karena temen gue juga suka jalan-jalan. Itu berarti jalan-jalan gratis. Gratis. Ada sebenarnya akomodasi dari ada jatahnya. Mungkin dari ketua ataupun sekretaris bendahara ada dikasih jatahnya gitu. Kan
Kementerian Pariwisata kan punya 100 kalender of event pariwisata. Itu tersebar dari seluruh Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kadang kita ada di satu atau dua yang dari Banten untuk mengikuti itu event-event di sana. Wih, seru sih. Berarti kemarin lu termasuk yang terpilih satu dari satu atau dua itu yang mewakili Batam. Ya, gue cuman pernah, ya walaupun ke Majalengka ya, tapi ya tetap aja lah seru di sana. Yang ngeliat kultur orang di sana, makanan di sana, budaya di sana, ya seru lah. Berarti kalau misalnya, berarti kayak gini, berarti kalau misalnya ada event, itu kan kayak tiap tahun kan ya? Iya, ada tahun. Nah, tiap tahun misalnya, pasti kotanya beda-beda dong. Apa, Beda-beda, tapi ada yang sama. Mungkin prioritas itu 10. 10 itu pasti sama. berarti buat, itu kan dari seluruh Indonesia. Entah contoh dari Iya. banyak yang datang di setiap daerah. Berarti kita ke sana untuk diperkenalkan daerah itu yang kita datangi tempat. Atau ada Iya, kita juga ya apa? Ada apa? atau ada pembahasan lain kayak kita bawa daerah kita sendiri nih, ada nih ternyata di daerah kita ada pariwisata kayak gini, atau memperkenalkan juga kita bawa visi misi kayak gue ini dari Banten nih, gue pengen ngenalin suatu daerah yang bagus nih di Banten buat ke orang tahu, atau gimana, pembahasan lebih ke pembahasan. Nah, nah itu justru kita diajak ke sana. Orang Banten diajak misalkan ke Manado untuk memperkenalkan budaya Manado. Nanti pas ada event di Banten, orang Manado atau orang Sulawesi atau orang Jogja diajaklah ke Banten biar tahu budaya masing-masing Iya, iya, gitu. iya, iya. Wih, seru banget sih. Gue juga yang pengen kayak gitu-gitu, Gung. Kemarin tuh gue udah pernah nyobain ikut volunteer kayak gitu tuh, cuman gagal. Hmm. Gue sebenarnya Iya pengen seru. ngerasain yang kayak gitu-gitu. Kayak, adalah pokoknya salah satu dari komunitas juga kayak gitu yang ngebikin volunteer. Itu bulan Juni itu berangkat ke Papua. Nah, kemarin gue gagal tuh. Gue pengen kayak gitu juga sih. Kayak pengen tahu gitu Hmm. di sana tuh kayak apa, budayanya kayak apa gitu kan, makanannya. Ih, seru banget. Gratis lagi. Itu yang sebenarnya Iya, dicarinya kan, gratis. pengen jalan-jalan yang Ih, gratis kan. Iya, gratis. iya, betul. Ih, seru banget ya. Tapi berarti kalau kesibukan kalau selain kuliah nih Gung sekarang, ngapain aja? Gak ada sih, cuman kuliah. Mungkin ya bantu-bantu orang tua aja sih. Itu mah wajib itu. Ya, Ya, ya sama ya paling sama login Mobile Legend lah ya. ya mungkin Mobile Legend. Oh, berarti ini nih yang belum gue tanya nih Wan, kayak biasa. Kalau ini temen lu berarti lu ini kan kenal dari SMK dong? Iya, Atau gimana? nah ini salah Itu satu temen SMK juga. Ya, SMK. teman SMK, teman dekat lah dari SMK. Hmm, gengnya Bagas juga gitu. Ini kita satu partian, kalau ibaratkan Ah, gitu. kita satu partian. Partian kita Oh, banyak oke. masalahnya. Oh, gitu. Iya, ya lumayan lah. Ini karena kawan-kawan gue juga, sohib juga dan SMK banyak. Hmm. Kayak Nah Bagas ini nih, kemarin eh, awas. nah gue punya penasaran juga sih pengen ngobrolin soal, kan lu tahu nih Gung sedikit-sedikit dinas kedinasan pemerintah lah gitu kan. Hmm. Menurut lu gimana tuh? Tadi kan gue udah nyenggol di awal, gue kan juga ada pengalaman lah di ASN gitu kan. Menurut gue ya pemerintah emang, aduh, gimana gitu. Nah, lu ada nggak sih maksudnya keresahan yang sama nggak gitu sama gue gitu? Politik nih atau pemerintah nih kayak apa gitu? Kan lu gabung di kedinasan itu. Maksudnya ada pengalaman ke sana gitu. Gimana tuh? Kalau dinas sendiri itu sebenarnya gua kan cuman fokus ke dinas pariwisata ya. Hmm. Sebetulnya dinas pariwisata tuh masih belum bisa gabungin, kan stakeholder dinas pariwisata tuh banyak ya. Ada dari Ya. BNP, komunitas, ada dari
kelompok Darwis, kelompok pemuda sadar wisata buat ngejaga pariwisata daerah. Hmm. Ada dari Balawista, itu buat menjaga pantai kayak rescue-nya gitu. Nah, mereka tuh masih belum bisa menggabungkan semuanya gitu. Kayak belum bisa bareng-bareng yuk gitu. Kayak misalkan kita dari Genpi nih, kayak misalkan ke Hmm. satu destinasi eh, Hmm. masih masih ada ya mungkin ya kita nggak mau muluk-muluk ya kayak kita ke sana buat buat memviralkan lah gitu tapi ya masih Ya. ada aja gitu yang nggak tahu Genpi nggak tahu kita tujuannya apa gitu ya tapi tetap aja ditagih uang uang masuk gitu sebenarnya ya Nah, kalau kalau misalkan mau gitu ya bareng-bareng ayo gitu biar biar ya buat kita untuk kita juga. iya, iya, iya. Berarti jatuhnya tuh masih berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Iya sebenarnya Yang kalau enggak ada dinas di situ ya udah kita sendiri-sendiri kalau ada dinas di situ ya udah kita bareng-bareng gitu. oh itu ya, kalau ada naungan dinas kita CS boy gitu. Ya kayak Kalau gitu kalau nggak ada siapa lu gitu. ya bener kayak gitu lah kasarnya kayak gitu. Emang gitu, pemerintah gitu kan emang. Iya, nggak harus gitu. Ya mungkin beberapa. Ya, Enggak bener. semua Oh semua. begitu. Oh gitu. Iya, Gua kan semua. tadi gua kan tadi niatnya mau nyapu. Kalau semua Gak usah nggak ketolong ya. Ya udah deh. tambahin lah makanya. Ini kalau enggak kita kayak bahas pemerintah aja seru nih kayaknya. Ah, Kan emang tadi emang udah agak. emang gitu pemerintah tuh. Iya. Emang gitu. Enggak dong. Kan kita Emang bilang emang Apa yang gimana? emang apa yang lu rasain dari pemerintahan? Nah, nih ayo kita coba deh. Kalau enggak gini. Sekarang kita buka diskusi soal keresahan masing-masing pemerintah sekarang deh gitu. Hmm. Coba Hewan. jangan dari gue dulu dong. Gue kan masih Jangan awang-awang deh. nih. Coba dari lu Spesifik dulu. kali ya. Spesifiknya kita ngebahas pemerintah soal pilpres deh ya. Kayak seru nih. Udah Iya lewat lagi dong. Ya, dibahas lagi aja. Iya, ya nggak apa-apa. Maksudnya kan udah lewat Sebenarnya pun. kalau Berarti kalau keresahan gue tuh dari kenapa? pemerintah tuh lebih ke arah kayak sistem pendidikan atau sosialisasi yang masyarakat itu kayak bantuan-bantuan atau apapun itu cuma menurut gue tuh kayak nanggung gitu loh kayak lu ngasih bantuan atau lu ngasih sosialisasi ya cuma sampai middle aja gitu nggak sampai bawah merata menurut gua dibilang setengah-setengah enggak tapi ya kelihatan setengah-setengah aja. Kalau enggak gitu yang gue bilang spesifik aja ke pilpres. Jadi kita pembahasannya satu, tapi punya keresahan masing-masing gitu. Kayak pilpres kemarin, lu nyoblos nggak gitu deh. Kita mulai dari situ deh. Pilpres Lu ya nyoblos nggak? gue sih terus aja sih. Nomor Gak usah dong nomor langsung enggak itu nomor kan nggak kepancing, nggak nomor kan kepancing ya. enggak nomor kan Eh, pilihan adalah gitu ya gitu. Gue bebas. nggak terlalu suka politik Ya. tentang kemarin kali ya. Karena menurut gue terlalu berisik. Banyak hal-hal yang menurut gue tidak seharusnya dilakukan aja sih, untuk mencapai Tapi suatu seru loh kalau tujuan. kita bahas. Maksud gua kalau kita bahas seru kayaknya. Maksudnya kan apa? Maksud gue gini, 5 tahun ke depan itu kan salah satu andil kita juga, Wan. Nah, gue Iya nggak sih? semua sebenarnya semuanya tuh bagus. Cuma Oh, gitu ya. yang gak gue suka tuh karena banyak yang berisik aja lah dari pendukungnya, kita dari itu-itunya. Menurut gue nggak usah lah yang kayak gitu lah. Toh sebenarnya kan susah sih ya kalau emang kita kan emang negara hujat ya. Negara yang penuh ya hujatan benar gitu kayak. benar Itu benar itu Oh, salah. bener ya. Iya bener dong. Itu salah satu apa ya? Budaya mungkin ya? Apa gitu yang menurut gue yang jelek karena lu nggak bisa ngelihat apa ya lebih ke arah kayak negara kita tuh lebih ngelihat dari satu sudut pandang doang gitu kayak nggak bisa ngelihat dari sudut pandang yang lain dan lain-lain.
kebanyakan orangnya gitu. Makanya gue pilpres kemarin tuh sebenarnya nggak terlalu menikmati sih. Males aja ngikutin juga, terlalu berisik. Oh, gitu ya. Lu gimana Gung? Ngikutin nggak tuh Gung pilpres kemarin? Gue ngikutin banget sih kalau pilpres tuh. Oh, Ya, ya mungkin dari sosial media gue ya mm-mm. pasti tau lah gue pendukung siapa, gue mendukung apa. Ya, Pendukung siapa, Wan? gue Gue gak terlalu ngikutin sosial media dia. parah emang. Parah emang. Pendukung siapa ya? Gue nggak tahu. Jadi berarti Ya, apa keresahan lu kemarin tuh gimana? Kalau disimpulin gitu. kalau keresahan gue kemarin tuh ya sama kayak si Irwan, emang terlalu berisik. Tapi Hmm. ya kalau kita nggak berisik juga, mereka tuh nggak terkontrol gitu. Ya, gue ya bisa jadi ya gue harus bersuara, Mm-mm. walaupun ya banyak dipertanyakan gitu, kenapa Wah, kenapa banyak nih. kenapa kenapa. Ya, Hmm. ya itu hak gue gitu untuk memilih. Kenapa gitu masih mempertanyakan hak gue. Iya sebenarnya nggak ada yang Gue salah cuman ya dari mau mau bersuara aja gitu. salah juga sih dari Bener. Gue pengen ngomong gue ini tapi nggak berani juga sih. apa. Kan maksudnya karena gue juga punya keresahan gitu kalau kalau soal pilpres tuh gue punya Gue keresahan yang ngomong berbeda. Sebenarnya bukan karena berisiknya, Wan. udah lewat kan. Nah, dia habis jadi robot si Agung tadi ya. Belum Gong. Jadi dapet sih. Coba ulangin kata-kata Gue masih robot. ada. Iya tadi tuh lu sempet jadi robot gitu loh. Ya maklum lah guys, maklum lah. Kita kan via Discord. Jadi Iya, kendala-kendala internet ini agak-agak. ada aja. Iya, betul. Iya udah lewat, cuman Iya, maksud gue kalau gue tuh punya keresahan yang beda aja, Wan. Soalnya kayak apa ya? Satu sisi tuh gue nggak mau presiden gue yang sekarang gitu yang nanti 5 tahun ke depan tuh kan salah kan nggak mau kan? Hmm. Aneh Iya. gitu. Dan tapi satu sisi kalau dari pandangan gue, maksudnya gue baca dan gue tahu gitu, ya dari calon-calonnya pun tidak sesuai Yang yang diharapkan. dibutuhkan, iya yang Iya, diharapkan gitu. karena menurut gua semuanya sih sebenarnya apa ya? Gua nggak bisa bilang Plus minus kurang. lah, plus minus, plus Plus minus. minusnya lah. Plus ada Ada banyak plus plus, minus, ada Iya, plus minus. iya. Tapi nggak Oke, bisa dibilang iya. jelek ya. Tapi emang ya ada bagusnya, ada yang ini ada yang bagusnya, yang ini ada yang bener, ini ada yang gitu. Ya karena kan pasti kita kan naruh harapan gitu kan, iya nggak sih? Naruh Aku harapan. ingin Ya siapapun lah. aku Maksudnya tidak ingin presiden takut. kita udah jelas belum sih? Udah. Presiden kita udah jelas? Udah, Udah ya? udah. Kemarin kan udah Udah ya? diumumin kan kalau yang menang tuh Pak Prabowo dan Gibran. Oh gitu. Oh kita Selamat kesini untuk kita mau presiden yang baru. mau diselamatin. Semoga kawan. Semoga dia bisa menjalankan tugas-tugasnya dan amanah. Oh gitu. Enggak spesifik amat. amin. Spesifik lah. Oh, lu nggak usah mancing ya. Spesifik gue nggak ngerti. Spesifiknya lu pengen Ya presiden lu ngapain? semoga ya kalau bagi gue sih ya semoga lapangan pekerjaan lebih mudah aja. Iya. Gitu. Banten tuh nomor 1 pengangguran ya. Gila lu. Ya bener. Padahal industri-industri kayak pabrik ataupun apapun banyak di sini, cuma orang asli sini tuh gila banget lah. Mungkin gini Wan, kadang gue juga ada setuju di sisi yang mana memang SDM kita juga Kurang. gimana gitu. Iya, Ngerti nggak sih? Iya. Gitu. Makanya gue sebenarnya agak keresahan gue tuh lebih karakter pendidikannya. Iya betul. Ya gue pendidikan apalagi gue udah ngerasain lah ya Iya, kemarin apalagi kan lu bekas seorang guru. bekas Bekas seorang mantan seorang bekas nggak tuh? Kayak apa gue? Kayak Salah barang ya? aja. salah ya. Iya Apa barang? nggak bekas. Namanya guru ya nggak ada bekas guru kan. Guru Oh, iya. SMP tetap guru lu gitu loh. Lu adalah seorang guru,
pernah menjadi seorang guru ya, koreksi ya, pernah menjadi seorang guru. Salah lagi kan? Iya, intinya pernah menjadi seorang guru, Oke. pasti lu tau lah keresahan-keresahan. Iya, ya gue banyak lah ceritanya. Apalagi gue tuh pengen sebenarnya tuh dari dasar gitu loh, karena impian gue tuh dulu sebenarnya tuh guru. Ya, kalau lu mau tahu. Wih, iya deh. Iya, impian gue tuh dari kecil tuh sebenarnya pengen dari emang Karena lu pengen berubah apa ya? gue tuh lebih karena pengen merubah attitude aja sih, minimal kayak ada hal yang harus dihargain aja. Kayak anak zaman sekarang kan dia kan lebih ke banyak berontak dan nggak mikir panjang dengan apa yang dia pilih ya, kebanyakan. Gue tuh pengen kayak misalnya dia tuh sebelum memilih tuh memikirkan apa yang dia pilih dulu, entah itu konsekuensinya, entah itu A B-nya itu Dari dasar tuh. iya, dari pilihan. Kalau dasar kan lebih ke arah sopan santun. Banyak anak sekarang yang sopan santunnya aja nggak ada dah. Menurut gue ya, kebanyakan. Oh, iya. Apalagi ke orang tua dan lain-lain. Banyak hal yang mungkin di mata mereka itu sepele, tapi sebenarnya itu hal yang paling penting dalam bersosialisasi. Ya. Walaupun Agung Jadi ada nggak nih? Agung eh, nah. apa kenapa lu sekarang nggak bercita-cita jadi guru? Apa lu pernah nampar guru kah waktu itu? Jadi nggak pernah ditampar guru atau lu pernah nampar guru? enggak sih, karena kenapa gue pengen jadi guru gitu. Enggak, kenapa lu nggak Kenapa melanjutkan nggak cita-cita lu? sekarang nggak melanjutkan cita-cita lu jadi guru gitu? Gue nggak tahu ya, mungkin takdir jalurnya Nggak berbeda gitu, jadi gue nggak bisa kayak sampai ke ranah sana aja, karena itu kayaknya nggak tahu ya, mungkin karena keluarga ibu gue kan guru, jadi kayak gue kayak Ya, ya kan, lu juga tahu kan Bung, karena banyak banget itu dari kayak gue tuh pengen lebih ke arah kayak ngelihat contoh, kayak ngelihat murid yang sopan kayak Cemang Sapa aja tuh, keren banget sih untuk menghargai orang. Dan karena orang lewat aja cuek aja gitu di arah-arah, padahal cuma bilang kayak permisi, itu sebenarnya hal yang kecil tapi berarti aja gitu, apalagi untuk sosialisasi dan itu keresahan gue sih. Kalau buat pemerintah sih lebih karena pendidikan biar itu biar lebih bagus. Dan karena menurut gue hal yang paling dasar tuh ya dari sopan santun, maka nanti juga bakal ngikutin, karena itu kan yang paling penting. Jadi kalau lu udah sopan santun, lu nggak bakal melakukan hal-hal yang kayak di sosmed perang politik kemarin penuh dengan hujatan dan lain-lain. Lu kalau ngerti sopan santun, lu ngerti etika, lu nggak bakal melakukan hal itu, karena itu hal yang menurut gua bodoh gitu. Itu keresahan gue lebih ke arah ke situ sih. Agung apa Gung? Lu punya keresahan gak sih Gung soal pemerintah atau gimana gitu Gung? Yang bisa di-share? Gue Lepasin aja. sama apa ya? Gue masih takut. Soalnya ya keluarga gue di pemerintahan semua. Begitu. Kamu ngomongin aku ya kemarin ya? Hah? Keluarga gue Bukan gitu. keluarga gue pemerintahan semua. Nah. Jujur. Oh gitu. Bapak gue itu anak kelima dari 13 orang bersaudara. 12-12-nya PNS. Cuman bapak gue doang yang. Jadi gue masih takut buat ngomongin pemerintahan sebenarnya. Tapi emang ada perasaan gue, mungkin ya dari jalan rusak, dari pencahayaan lampu di malam hari, terus ya mungkin dari ya belum bisa mengatasi masalah kekeringan, banjir kalau di Pandeglang ya. Berarti mungkin kalau misalnya gua sih itu lebih ke arah masyarakat
kebutuhan yang ada di Ya, itu masyarakat, sih lingkungan sosial mungkin ya. Ini Iya, iya, iya. yang masih menjadi PR. ya PR buat pemerintah. Susah sih sebenarnya menurut gue kalau yang hal itu lumayan agak problematik. Kalau lu udah Itu gue. ya keresahan lu apa? Kalau gue sama. Sebenarnya kalau gue lebih ke Lu Pri, Teman kita sedang lagi berjuang dengan ngefitnya, pokoknya udah lu ceritain. nggak apa-apa, lucu Gak lah. apa-apa, gak apa-apa. Biar ini lucu lah. Jangan biar maksudnya gak usah terlalu serius-serius lah. Iya, kita nggak diatur. Karena dari awal tuh bahas ngefit tuh serius banget. Gitu. Ya. Kalau gue keresahannya iya ya. sebenarnya Coba kalau yang oh, kenapa? Kenapa dia? Udah dia jadi dia jadi robot. Dia jadi robot. Lu ceritain keresahan lu dulu. Dia lagi jadi Oh, robot. gitu ya? sinyal Iya deh. gua disadap Sinyal itu ya. Sinyal. deh. Iya. Kayaknya sinyal gua disadap deh. Sinyal. Kayaknya kakak bapaknya itu kan. Iya kak. Agung lagi ngomongin saya ini. Ponakan saya ini. Ponakan saya ini. Kurang ajar. Ada keluar. Ya, nanti mungkin masuk lagi. Iya. Mungkin kalau keresahan Mungkin kalau gue ya, mungkin keresahan gue yang masih deket karena gue baru banget resign mungkin Wan ya. Paling gue sama sih kalau pendidikan. Pendidikan ya lebih ke arah kayak apa ya? Menurut gue ini baru pandangan gue aja sih. Gue punya pikiran kalau yang ngajar guru SD tuh harusnya profesor. gue setuju lagi. Gue punya pikiran yang harus yang ngajar dari SD itu profesor. Itu betul-betul orang-orang yang tahu caranya bersosialisasi, ilmunya mateng, betul-betul dia mengeduket lah ibaratnya memang mengajarkan hal yang baik dan benar kayak gitu-gitu. Gue tuh termasuk kalau lu bilang tadi dari dasar ya, gue juga punya pemikiran dari dasar aja. Gue juga pemikiran gini, man. Anak SD kelas 1 itu gak harus wajib bisa baca. Menurut gue, anak S1 SD. Menurut Gitu. gue, kalau Karena, ya kalau SD, mungkin kenapa? kalau SD oke lah. Kalau menurut gue dari TK, TK itu Dari TK. menurut gue tuh wajib untuk mengajarkan sopan santun. Nggak usah kayak baca dan lain-lain. Iya, betul. Tapi kalau gue nggak sopan santun juga. Iya, maksudnya Justru kalau gue, etika ya, pokoknya kayak adab-adab lah di TK. Kan kayak gitu kan harusnya lebih di arah dari kecil. Karena mungkin kalau dari kecil kan masuknya tuh lebih mudah. kalau gue nggak gitu. Justru kalau dari TK, sebenarnya dari TK, SD tuh memang waktunya si anak itu bermain aja. Dia ngenalin lingkungan. Kan karena dia awal sekolah itu kan dia pasti ketemu anak-anak yang lain, dia bersosialisasi. Ya udah, biarin aja dia apa ya kayak nyerap ilmu sendiri, cara sosialisasi ke teman tuh gimana? Oh, cewek ada temennya yang perempuan, mungkin dia baru tahu saat itu gitu kan. Nah, kalau soal si apa ya kayak sopan santun mungkin kan itu lebih ke PR orang tua sih. Karena kan menurut gue gini, di umur dari 0 sampai itu 5 belum TK, itu tugasnya kan si orang tua nih. Kalau orang tuanya gagal aja, minimal gitu, minimal menanamkan si sopan santun. Iya nggak usah diajarin deh sopan santun. Minimal lu tunjukin. Betul, minimal lu nunjukin. Nah, kalau makan misal contoh kecil makan pakai tangan kanan atau kalau dikasih sesuatu bilang terima kasih atau ngelakuin kesalahan bilang maaf. Nggak usah lu ajarin yang secara, kamu harus gini ya kalau begini begini begini. Nggak usah mungkin gitu. Karena kan memang ada istilah kan anak itu akan meniru apa yang ibu bapaknya lakukan gitu kan dari kecil. Gitu loh. Mungkin kalau gue itu kalau secara pendidikan ya dari SD udah nggak usah anak tuh diwajibin baca tuh nggak usah ngapain. Lu anak sekecil itu disuruh stres gitu terus dikasih PR. Anjir kasihan banget gitu. Harusnya dia main, dia kenalin lingkungannya, udah nikmatin aja. Dan menurutku gitu, dia dari kecil tuh dari SD harusnya yang ngajar tuh profesor kayak gitu kan. Dia betul-betul orang-orang yang betul tahu gitu ilmu tuh gimana harus disampaikan gitu loh. Udah, nggak usah yang gimana-gimana. Sopan santun kan memang penting lah, adab itu kan nomor satu kan. Karena emang
ilmu tanpa adab ya percuma juga kan gitu kan. Memang adab perlu gitu. Yang penting mah kalau gua sih pendidikan Sama ini ya, satu sih, satu gaji aja sih. apa? Mungkin lebih ke guru-guru nih sebelum dijadikan guru atau diangkat sebagai guru, coba deh tanyain lagi ke hatinya, lu bener nggak mau jadi guru? Gitu loh. Karena guru itu emang bukan pekerjaan sih Ya menurut gue ya. itu kan Itu tuh lebih, panggilan hati. Itu tuh panggilan hati, benar-benar panggilan hati tapi yang emang lu ada yang tuh panggilan hati tapi tidak apa? dihargai kan. Oh betul, tapi maksud gue gini, kalau itu yang panggilan dari hati lu sendiri, ada guruan yang nggak digaji pun dari dia muda sampai tua tetap ngajar itu kan udah yang panggilan hati maksud gue gitu. Iya, Kebanyakan guru banyak sekarang ya banyak. ini kan gitu kan Gung ya, udah nyambung ya. Eh, Maksud gue gitu kan. Jadi Banyak banyak. karena banyak banyak guru ya, ini gue menanda kutipkan aja ya di sekolah manapun menurut gue dia bahkan senang kalau nggak ada siswa. Itu kan udah termasuk mindset yang salah dong. Ya dong. Harusnya harusnya guru kan ya dia bisa bekerja atau dia bisa menyampaikan ilmunya ketika ada siswanya gitu loh. Kenapa kenapa nggak ada siswanya malah seneng gitu. Ini yang sudut pandang gue yang gue lihat gitu kemarin gitu. Jadi kalau nggak ada siswa malah seneng man gitu. Itu kan aneh gitu. Gimana cara cara mikirnya? Bahkan kayak ya udahlah nggak ada siswa maaf maaf gitu gaji masuk bodo amat ibaratnya. Itu kan poin gue dari situ aja lu udah lah ini apa nih gitu loh. Makanya gue kemarin juga ini episode ini naik nggak ya? Gue ngerasa gitu tuh kan. ini Cuma maksud gue itu lebih ke kan arah keresahan lo ya, keresahan ya itu keresahan. pribadi yang pernah dialami sepertinya. Gitu lah intinya kalau pendidikan. Kalau soal pemerintah yang lain gue belum ada lah. Nah, Maksudnya soal belum bisa diomongin. kalau yang lain gue nggak tahu ya, karena keresahan gue mungkin di sekolah gue Iya, kayak iya, keresahan. Kalau si Agung iya. kan mungkin yang tadi kita koreksi apa sih, sosial, lebih Sosial. lebih ke sosial. Ya mungkin kayaknya untuk hari ini cukup sampai sini. Bener. Tapi si Agung nih masih ngeleg-ngeleg ya? Kita tanyain lagi gitu. Mau apa ada Apa? yang masih mau disampaikan gitu? Takutnya ada. Gue punya pertanyaan sih buat kalian tuh. Apa pertanyaan? Waduh, buat kalian, buat gue juga. Ya, Ya, kalian kenapa tuh? hmm, tahu nggak sih? Kayak kan ada yang menyinggung tentang dinasti politik dan Banten tuh termasuk Iya, gue tahu dinasti Banten. dinasti politik banget gitu kan. Kalian Ya, oke. ya nyaman dengan hal itu apa enggak gitu? Oh, ini tanggapan, Wan. Oh, Masih aman, Wan. Tanggapan doang. Jawab, Wan. Lu dulu dong. Tiba-tiba ngelempar. Bisa-bisa aja ya. Oh, kalau gua soal dinasti, pandangan gue sih tentu aja nggak setuju sih. Gitu. Nggak setuju. Nggak nyaman. Karena memang, maksud gue gini, semua generasi itu pasti punya, maksudnya ada masanya. Gitu kan. Kayak gini lah, Wan. Cara kasarnya kalau gue gambarin ke hal lain, cara mendidik anak zaman dulu gak mungkin sama cara mendidiknya anak zaman sekarang kan gitu Iya, kan. iya. Nah, Ya, jadi betul. nggak mungkin ada dinasti yang bisa panjang long lasting gitu terus karena zamannya beda gitu. Nggak bisa lu nerapin satu aja gitu. Satu satu apa namanya kayak kebijakan gitu. Itu kan kalau dinasti kan pasti mereka punya satu tujuan yang sama sebenarnya kan gitu ya. Iya, Kalau gue betul. sih tentu aja gue nggak setuju karena Kalau nggak bakal berubah gitu. Kalau dinastinya apa kalau pemimpin kita sama terus pasti kan pola pikir mereka sama karena mereka keluarga gitu kan. Gue tentu aja nggak setuju sih. kalau lu itu ya, kalau gue sih ya, karena di undang-undang kita itu negara kita negara demokrasi ya pasti nggak setuju. Karena itu Nah, aja betul. udah berlawanan dengan Pancasila atau ya, udah terserah lah di negara kita demokrasi ya, nggak setuju. Hmm. Gue sih gitu aja. Iya aman banget jawaban. Iya bener dong, gue gitu aja paling nggak setuju lagi. Lagian gue nggak terlalu memikir. Harusnya dipikirin sih, cuma untuk sekarang nggak. Intinya kalau buat dinasti ya berarti kan mereka udah melanggar eh, Mereka udah melanggar.
Kalau dinas kan karena ya gimana ya ini kan karena kan kita kan Tapi kan demokrasi. dipilih oleh rakyat gimana itu ya. Ya kayaknya episode Iwan. kali ini udah sampai sini aja ya guys. Makasih buat Lugong Gak berani. udah sharing tentang Tapi gua punya fun fact ya. Pemilu Oh, kemarin tuh menurut gua seru. Seru. Kenapa Dalam hal? seru? Ada satu gubernur di Pandeglang, dia nyalonin dan nggak kepilih di Tapi? DPR RI. Terus Terus? dia nyalonin gubernur Banten. Dah, bye-bye.